Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Iyut Sepmi Gustia, Koni Rafiqoh, dan Miranti Rahmadani. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang bidang dalam bimbingan dan konseling. Berikut pemaparan dari kami. Yang pertama yaitu bidang pribadi. Bidang pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik, kepribadian, dan kebutuhan dirinya secara realistik. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya. Selanjutnya, bidang bimbingan pribadi meliputi pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi, serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usahanya dalam penanggulangannya. Yang kelima, pengembangan kemampuan dalam mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Yang keenam, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohaniyah maupun jasmaniyah. Yang ketujuh, pengembangan kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Yang kedua yaitu bidang sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang sangat luas. Di bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami dirinya yang berkaitan dengan interaksinya di lingkungan sosial dan berhubungan dengan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan kemampuan berkomunikasi, baik itu melalui lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga yaitu pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntunan sekolah, rumah, dan lingkungan serta kesadaran untuk melaksanakannya. Yang terakhir yaitu pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Yang ketiga adalah bidang belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Yang terakhir adalah bidang karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimiliki supaya dapat diterapkan dalam kehidupannya serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.